Episode 4 What If menyajikan cerita yang jauh lebih menarik dan penuh dengan kejutan. Kembali menghadirkan Dr. Strange di realitas alternatif di mana dia tidak kehilangan tangannya pada saat kecelakaan melainkan kehilangan cintanya. So Varian, are you ready? Let's talk about it. Seperti biasa sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu untuk kalian yang belum sempat menyaksikan episode keempat What If ini. Nexus event yang terjadi adalah ketika Christine Palmer dijemput oleh Dr. Strange ketika berangkat ke sebuah pesta makan malam. Di cerita asli MCU, Dr. Strange menyetir mobilnya seorang diri dan akhirnya mengalami kecelakaan yang hebat. Di episode keempat ini, Dr. Strange juga mengalami kecelakaan hebat yang sama yang ternyata tidak mencederai tangan Stephen Strange melainkan menyebabkan kematian Christine Palmer. Kematian kekasihnya tersebut membuatnya patah hati lalu berusaha mencari tahu mengenai takdir yang menimpanya hingga Strange akhirnya bertemu dengan Master of the Mystic Arts. Setelah mempelajari banyak hal, Strange akhirnya mewarisi Eye of Agamotto setelah kematian di Ancient One dan berhasil menyelamatkan realitas dari ancaman Dark Dimension yang dikuasai oleh Dormammu. 2 tahun berlalu sejak kematian Christine Palmer di Sanctum Sanctorum, Strange memutuskan menggunakan Eye of Agamotto untuk kembali ke masa lalu mencegah kematian Palmer. Sayangnya setelah berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kematian Christine Palmer, Strange tetap harus melihat kekasih hatinya tersebut tewas. The Ancient One pun akhirnya menemui Strange untuk menjelaskan bahwa kematian itu adalah absolute point dalam aliran waktu yang tidak mungkin diubah. Namun, Dr. Strange bersikeras untuk menemukan cara merubahnya, meski sudah diperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa menghancurkan realitas. Pada saat Strange mencoba kembali menggunakan Eye of Agamotto, The Ancient One menggunakan dark magic-nya untuk mencegahnya. Namun, Strange malah tiba-tiba terbangun di sebuah lokasi daratan yang terlihat sangat asing. Strange selalu menemukan sebuah kuil yang membawanya bertemu dengan seseorang yang bernama Obeng. Dia bukan perkakas bengkel, melainkan seorang pustakawan Books of Cagliostro yang diketahui oleh Strange dari Master of the Mystic Arts. Strange meyakini kalau Cagliostro ini bisa memanipulasi dan mengubah titik absolut dalam aliran waktu. Akhirnya Strange mempelajari buku Cagliostro dan mengetahui bahwa untuk mencapai tujuannya, dia harus menyerap kekuatan entitas dari kehidupan lain. Tawar-menawarnya dengan makhluk bertentakel raksasa malah mencederainya, hingga Obeng memperingatkannya bahwa makhluk-makhluk tersebut tidak mengenal tawar-menawar. Strange akhirnya melanjutkan usahanya dengan menyerap paksa berbagai entitas mistis hingga dia menyadari kehadiran The Watcher yang mengomentari kalau Strange kini tersesat. Bertahun-tahun berlalu, Strange terus menyerap berbagai kekuatan entitas mistis menjadikannya kini sebagai Dr. Strange Supreme, hingga akhirnya berhasil membunuh makhluk bertentakel raksasa yang sempat mencederainya. Setelah itu, Strange Supreme menemui Obeng yang ternyata sudah sekarat karena usia. Dia menolak tawaran Strange untuk menggunakan Eye of Agamotto sambil memperingatkannya bahwa sebenarnya ada Dr. Strange lain di universe ini yang lebih memilih untuk tidak menggunakan Eye of Agamotto untuk membatalkan kematian Christine Palmer. Dr. Strange selalu menyadari realitas perlahan mulai memudar dalam artian hancur. The Ancient One dalam wujud astral projection-nya menemui Dr. Strange dan menjelaskan bahwa hancurnya realitas disebabkan oleh dirinya sendiri. Jadi rupanya The Ancient One sebelumnya telah menggunakan dark magic-nya untuk memisah Strange menjadi 2 bagian yang memungkinkan 2 Strange bisa hidup berdampingan di universe yang sama. Wong yang juga ikut perlahan memudar membantu Strange dengan memberikannya mantra Visanti untuk menangkal kekuatan mistis Strange Supreme, dan Strange pun akhirnya dijebak melalui sling portal ke Dark Dimension untuk menghadapi Strange Supreme yang terus memaksanya untuk menyatu agar Christine Palmer bisa selamat dari kecelakaan. Mereka lalu kembali ke masa dan lokasi kecelakaan dan mereka bertarung setelah Strange menolak permintaan Strange Supreme karena bisa menyebabkan temporal paradox yang bisa menghancurkan realitas. Strange Supreme lalu menggunakan ilusi wujud Palmer untuk membujuk Strange dan akhirnya membuat Strange Supreme berhasil menghancurkan mantra Visanti di wajah Strange dan akhirnya mereka pun bersatu. Upaya Strange Supreme ternyata beneran berhasil dengan menggunakan Eye of Agamotto menghidupkan kembali Christine Palmer. Sayangnya, Palmer malah perlahan ikutan memudar diikuti oleh realitas yang juga mulai hancur. Strange menyesali tindakannya dan meminta bantuan The Watcher untuk mencegah kehancuran universe. Sayangnya, The Watcher memang tidak boleh mencampuri urusan mereka lalu pergi meninggalkan Strange dan Palmer yang keberadaannya juga ikutan terhapus bersama dengan universe. Tidak seperti di episode sebelumnya, satu-satunya film yang harus kalian tonton sebelum menyaksikan episode keempat What If ini hanya film Doctor Strange.
Ada begitu banyak Easter eggs dan callback ke film tersebut, meski tetap saja ada callback untuk film MCU yang lainnya. Konsep awal dari episode keempat ini terlihat diadaptasi dari sebuah buku yang berjudul The Time Machine, yang ditulis oleh Herbert George Wells. Bahkan pernah dibuatkan filmnya yang disutradarai oleh Samuel Wells dan Gore Verbinski yang berjudul sama, yaitu The Time Machine. Ketika sang karakter utama yang merupakan seorang ilmuwan berniat untuk membuktikan teori perjalanan waktu dengan tujuan untuk menyelamatkan kekasihnya di masa lalu. Mengawali cerita memperlihatkan Nexus event yang terjadi ketika Dr. Strange menjemput Christine Palmer. Di sini, Palmer mengingatkan Strange akan janjinya untuk memberikannya krim brulee. Janji tersebut tentu saja memiliki referensi yang sangat halus untuk janji Steve Rogers berdansa bersama dengan Peggy Carter. Sayang, baik Steve Rogers maupun Stephen Strange versi What If ini tidak bisa memenuhi janjinya tersebut. Satu hal yang juga berubah secara drastis dalam film Doctor Strange di MCU, Stephen Strange ini dikenal sebagai dokter yang arogan, yang bahkan hanya mencintai profesinya dan bakat hebatnya di bidang kesehatan. Di realitas What If ini, Doctor Strange berubah cukup drastis, di mana dia justru sangat mencintai Dr. Christine Palmer. Kedua karakter ini kembali diperankan oleh Benedict Cumberbatch dan Rachel McAdams. Nah, ada sedikit Easter eggs ketika Palmer menceritakan mengenai keberhasilan Strange menyelesaikan sebuah operasi beresiko yang dikenal dengan radical virectomy. You performed a radical hemispherectomy. Dalam komik, Dr. Strange memang terkenal sering melakukan operasi ini, yang juga pernah diceritakan dalam komik Dr. Strange Surgeon Supreme. Menariknya, dalam komik tersebut, Dr. Strange diceritakan juga berusaha menjalani dua kehidupannya, sama seperti dalam series ini, di mana Ancient One membagi dirinya menjadi dua bagian, dari dua garis waktu yang bisa hidup berdampingan dalam satu universe. Sama seperti episode-episode sebelumnya, What If ini juga mengambil beberapa momen kunci dalam filmnya, seperti ketika Dr. Strange berlatih bersama dengan Master of the Mystic Arts untuk membuka portal Sling Ring-nya. Bedanya di sini mungkin dia lebih cepat untuk menguasainya karena dia tidak kehilangan fungsi tangannya. Lalu, kita juga bisa melihat ketika Dr. Strange melakukan uji coba Eye of Agamotto yang berisi Time Stone terhadap sebuah apel, yang juga terjadi di dalam film live action-nya. Hanya saja ada sedikit perbedaan ketika Dr. Strange diperingatkan oleh Wong dan The Ancient One untuk tidak menggunakan Eye of Agamotto sembarangan karena bisa merusak struktur dari realitas. Harusnya orang yang ditemani oleh Wong untuk memperingatkan Dr. Strange di sini adalah Baron Mordo. Namun di episode kali ini digantikan oleh The Ancient One, serta kematian The Ancient One di rumah sakit yang juga menjadi salah satu momen kunci dalam film live action tersebut. Dan tentu saja ada adegan yang tidak mungkin bisa dilupakan. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain. Dr. Strange kemudian menyebut nama Cagliostro yang dia yakini sebagai salah seorang sorcerer yang pertama kali menemukan Eye of Agamotto. Di timeline utama Marvel Cinematic Universe, Book of Cagliostro adalah sebuah buku tebal yang digunakan oleh Benedict Cumberbatch untuk mempelajari dasar-dasar time travel, yang mana buku ini juga yang sempat dicuri oleh Caecilius untuk merobek beberapa lembar halaman dari buku tersebut yang akan digunakan untuk memanggil Dormammu. Dan inilah salah satu kesempatan kunci bagi Marvel Studios untuk memperluas mengenai latar belakang atau backstory dari Cagliostro ini. Kita akhirnya dibawa untuk bertemu dengan mentor baru Dr. Strange yang bernama Obeng. Yang terlihat di sepanjang episode keempat, karakter ini memberikan pengaruh yang sangat positif, padahal faktanya dari sumber materi aslinya, dia justru tidak selamanya menjadi karakter yang sangat simpatik seperti ini. Meskipun pada awalnya dia diam, akhirnya Obeng membawa Dr. Strange ke perpustakaannya, dan disinilah akhirnya kita menemukan buku-buku Cagliostro yang hilang, yang pada gilirannya dipelajari oleh Dr. Strange untuk memperoleh kekuatan yang dia butuhkan agar bisa memutarbalikkan waktu dan memecah titik absolut atau absolute point dalam waktu dan mengubah takdir kematian Christine Palmer. Tentu saja ini menjadi rujukan atau jawaban dari realitas utama atau film Dr. Strange, di mana kita dibawa untuk mengetahui bahwa ada beberapa buku yang hilang dari perpustakaan yang dijaga oleh Wong, dan ternyata inilah buku-buku yang hilang tersebut, The Lost Book of Cagliostro. Nah, dalam komik, Obeng ini bukan hanya sekedar seorang penyihir saja, tapi dia juga merupakan salah satu karakter yang memberikan pengaruh yang cukup jahat di universe Marvel. Dan dari sumber materi aslinya tersebut, Obeng ini sebenarnya adalah Cagliostro itu sendiri. Obeng ini hanya salah satu nama dari sekian banyak nama samaran yang digunakan oleh Cagliostro yang mampu memperpanjang usianya dan membuatnya jauh menjadi lebih awet muda berkat mempelajari Darkhold. Dia pernah mengadopsi nama Giuseppe Balsamo, Endless One, King of the Gypsy
Apokalipsis dan Altotes. Darkhold sendiri adalah salah satu buku terlarang untuk dipelajari secara sembarangan dan sudah sempat diperingatkan oleh Agatha Harkness di Marvel Cinematic Universe lewat series WandaVision, dan pada akhirnya dalam post-credit scene Wanda benar-benar mempelajarinya. Adegan Strange ketika mempelajari buku-buku Cagliostro terlihat merupakan sebuah callback untuk post-credit scene WandaVision ini. Bahkan bukan tidak mungkin ini merupakan sebuah foreshadowing yang memperlihatkan sebuah gambaran singkat kira-kira apa yang akan terjadi terhadap Wanda alias Scarlet Witch setelah adegan post-credit scene tersebut. Premisnya bahkan hampir sama. Dr. Strange kehilangan Christine Palmer, kekasihnya, sementara Wanda Maximoff kehilangan keluarganya tercinta, terutama anak-anaknya, Billy dan Tommy. Dalam adegan post-credit scene tersebut, kita bahkan bisa melihat pemisahan wujud astral dari Wanda Maximoff dari tubuh aslinya, di mana kedua-duanya bisa melakukan aktivitas yang berbeda. Sementara Dr. Strange memang pernah melakukannya di MCU, namun wujud aslinya tidak melakukan aktivitas apa-apa alias tertidur. Kemampuan ini juga dimiliki oleh Cagliostro yang mampu menguasai proyeksi astralnya yang memungkinkan dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hatinya. Yang jelas ini hanyalah salah satu potensi yang bisa dimunculkan dari episode keempat What If ini. Meski masih belum diketahui apakah Darkhold juga merupakan salah satu buku yang hilang di Sanctum Sanctorum yang ditemukan oleh Dr. Strange di perpustakaan milik Cagliostro ini. Potensi kemungkinan lainnya dengan dimunculkannya Cagliostro adalah potensi kehadiran vampire. Dalam komik, The Sorcerer pernah terlibat beberapa pertarungan hebat melawan vampire akibat dari kepemilikan Darkhold ini. Maka tentu saja ini juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk kemunculan Blade nantinya, yang mana proyeknya memang sudah diumumkan untuk dikerjakan. Bahkan bukan tidak mungkin MCU menggunakan Cagliostro ini untuk memperkenalkan Victor Von Doom. Pada saat sedang terduduk dan termenung mengenang kematian Christine Palmer di masa lalu, Wong kembali memperingatkan Strange untuk ngeteh bareng daripada memikirkan hal yang tidak-tidak dan bahkan melakukan tindakan yang sembrono. Apalagi di sini Dr. Strange terlihat sangat terobsesi untuk menggunakan Eye of Agamotto. Tentu saja ini mengingatkan kita kepada salah satu adegan yang diperlihatkan dalam film Spider-Man No Way Home, di mana Wong juga memperingatkan rekannya ini untuk tidak menggunakan mantra terlarang untuk membantu Peter Parker. Lagi-lagi sikap sembrono dari Dr. Strange memang diperlihatkan. Sepertinya ini memang menjadi salah satu adegan kunci yang mencurigakan kemungkinan ada hubungannya dengan film Spider-Man No Way Home. Nah, pada akhirnya Strange menggunakan Eye of Agamotto untuk kembali ke masa lalu membatalkan kematian dari Christine Palmer, dan kita pun akhirnya diperlihatkan berbagai jenis kematian Christine Palmer yang tidak mampu dirubah dan dicegah oleh Dr. Strange. Sebenarnya ini merupakan sebuah callback di mana posisi Dr. Strange ketika menghadapi Dormammu yang mati berkali-kali digantikan oleh Christine Palmer yang juga diperlihatkan mati dengan berbagai macam cara. Salah satu momen menyedihkan dari kematian Christine Palmer adalah ketika Stephen Strange memutuskan untuk tidak menjemput kekasihnya itu agar bisa menyelamatkan hidupnya, di mana dia lebih memilih untuk menuju ke sebuah bar sendirian. Nah, rupanya di bar tersebut dia menyaksikan siaran berita yang mana host berita TV tersebut mengkonfirmasi kematian Christine Palmer akibat kebakaran gedung. Di sini kita melihat sebuah penampilan cameo dari Christine Everhart yang merupakan seorang jurnalis yang pernah terlibat hubungan intim dengan Tony Stark dalam film Iron Man kedua yang diperankan oleh Leslie Bibb. Lalu karakter ini kembali melakukan penampilan cameo-nya sebagai host berita di TV dan kembali mengulangi perannya tersebut dalam episode keempat What If ini. Kita lalu melihat Ancient One menemui Dr. Strange yang sedang putus asa karena tidak berhasil mengubah takdir Christine Palmer. Sangat wajar melihat wujudnya yang masih belum mati dan masih segar bugar di scene ini karena Dr. Strange berada di timeline ketika The Ancient One masih hidup. Di beberapa scene setelahnya, Ancient One kembali hadir, namun dalam proyeksi yang berbeda, di mana dia menggunakan proyeksi spiritualnya karena dalam scene tersebut memang berada di timeline ketika The Ancient One telah tewas. Ini sekaligus bisa menjadi bukti kalau The Ancient One kapan saja bisa melakukan comeback-nya. Kita ketahui dalam film Doctor Strange, The Ancient One akhirnya wafat dan menggunakan proyeksi spiritualnya untuk menikmati sesi obrolan terakhirnya bersama dengan Doctor Strange. Bisa dibilang sebagai ajang perpisahan mereka. Nah, kembalinya The Ancient One ini sebenarnya bisa diambil dari komiknya langsung. Ketika The Ancient One kalah dalam pertempuran melawan Shumagorath, dia malah menjadi entitas kosmik yang tiba-tiba muncul kembali untuk memilih pengganti Doctor Strange sebagai Sorcerer Supreme. Dan mungkin inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembalikan The Ancient One untuk memperingatkan Doctor Strange. Strange akhirnya menyadari kalau realitas perlahan mulai memudar, termasuk Wong yang dalam upaya terakhirnya, Wong memberikan mantra perlindungan yang disebut dengan Guardian Vishanti. Dalam komik Marvel, Vishanti ini adalah
adalah makhluk yang menjadi bagian penting yang terdiri dari Oster, Hogarth, dan Agamotto. Membudarnya realitas ini sepertinya juga menjadi sebuah callback yang referensinya adalah event atau kejadian pasca snap Thanos yang membuat setengah populasi dunia lenyap seketika. Strange Supreme akhirnya menemukan Doctor Strange dan menjebaknya di Sling Portal, yang mana tentu saja ini adalah referensi untuk film Thor Ragnarok ketika Loki juga dijebak dalam Sling Portal dan terjatuh selama 30 menit lamanya yang membuatnya kesal terhadap Doctor Strange. Ketika mempelajari mengenai manipulasi waktu di Library of Cagliostro atau di perpustakaan Cagliostro, salah satu halaman buku yang dipelajari oleh Doctor Strange Supreme memperlihatkan sebuah simbol merah yang merupakan simbol yang sama yang dilihat oleh Doctor Strange ketika menggunakan Eye of Agamotto dalam film Doctor Strange untuk mengembalikan lembaran buku yang hilang yang dicuri oleh Caecilius. Dan kita akhirnya melihat salah satu makhluk yang dihadapi oleh Peggy Carter yang berusaha dipanggil oleh Red Skull dalam episode pertama What If, yang mana banyak yang percaya kalau itu adalah Shumagorath. Tidak sedikit juga yang mengatakan kalau itu adalah Champion of Hydra, dan bahkan ada yang menganggap kalau makhluk ini adalah Obelisk yang sempat terlihat dalam film Guardians of the Galaxy Volume 2. Melihat wujudnya yang memang hampir sama, sepertinya besar kemungkinan makhluk ini adalah Shumagorath yang dalam sumber aslinya diceritakan sebagai salah satu villain interdimensional dan sempat muncul dalam game Marvel vs Capcom. Hanya saja melihat betapa mudahnya makhluk ini dikalahkan oleh Captain Carter di episode pertama dan juga di episode keempat ini, rasanya ini merupakan sebuah penghinaan untuk karakter villain sebesar Shumagorath yang kebetulan juga dirumorkan akan menjadi villain rahasia dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ketika Doctor Strange dihajar menggunakan tentakel milik makhluk tersebut, sebenarnya juga merupakan salah satu callback dalam adegan ikonik dalam film The Avengers ketika Hulk menghempaskan Loki dengan cara yang sama. Ketika mengalahkan monster bertentakel raksasa, Doctor Strange akhirnya mengambil tentakel-tentakel yang sudah dipatahkan untuk diserap energinya dan memperlihatkan Doctor Strange akhirnya memiliki tentakel juga. Sepertinya ini juga merupakan salah satu kilas balik untuk kekuatan yang diperlihatkan oleh Doctor Strange ketika menghadapi Thanos dengan memunculkan ilusi begitu banyak tangannya yang bermunculan menyerupai tentakel. Ada begitu banyak makhluk mistis yang dipanggil oleh Doctor Strange untuk diserap kekuatannya, termasuk dwarf atau kurcaci, seekor naga, dan bahkan Cerberus. Dan salah satu di antaranya muncul menyerupai tengkorak berwarna hijau yang menyilaukan dengan tanduk dan memiliki sayap, yang mana wujud tersebut menyerupai Shumaket, Lord of the Old Ones, yang merupakan salah satu musuh yang pernah dihadapi oleh Namor the Submariner. Setelah menyerap seluruh kekuatan entitas mistik tersebut, akhirnya Doctor Strange bertransformasi dengan begitu mengerikan dan secara resmi menyebut dirinya sebagai Doctor Strange Supreme, yang mana wujudnya terlihat mirip dengan Necromancer yang merupakan alter ego dari Counter Earth Doctor Strange. Dia bahkan memiliki jubah baru yang memang terlihat sangat mirip dengan Cloak of Levitation. Menariknya, jubah ini didominasi dengan warna ungu yang mengingatkan kita terhadap unsur kekuatan mistis jahat sama seperti yang digunakan oleh Agatha Harkness. Mundur lagi sedikit ke belakang, ketika mempelajari buku Cagliostro, Stephen Strange sempat menyebutkan beberapa istilah yang cukup familiar seperti transmutation dan telekinesis. Kalau telekinesis merupakan kekuatan yang memang sudah dimunculkan dari beberapa karakter MCU, termasuk Wanda dan Loki. Sementara untuk transmutation, tentu saja istilah ini mengingatkan kita terhadap mutant, yang lagi-lagi sepertinya menjadi sebuah petunjuk kecil kalau kemunculan ras ini sudah semakin dekat di MCU. Dalam upayanya menguasai kekuatan dari entitas mistis jahat, The Watcher akhirnya mengomentari tindakan yang dilakukan oleh Doctor Strange tersebut, yang ternyata bisa didengar oleh Doctor Strange. Bahkan di ending episode keempat ini, Doctor Strange meminta tolong kepada The Watcher untuk membantunya membatalkan kehancuran realitas. Sebenarnya ini bukan merupakan barang baru, karena Doctor Strange dalam sumber aslinya memang bisa berkomunikasi dengan The Watcher, lebih tepatnya berkomunikasi dengan Uatu. Dalam series What If ini belum terkonfirmasi The Watcher yang mana yang ditampilkan yang diisi suaranya oleh Jeffrey Wright. Masih belum bisa disimpulkan apakah dia adalah Uatu The Watcher atau The Watcher yang lain. Dalam beberapa kesempatan di sesi live di berbagai media platform, kita sempat mendiskusikan hal ini, dan bahkan saya sendiri mencurigai kalau The Watcher mungkin saja merupakan secret villain dari series What If ini. Mereka memang hanya bertugas sebagai pengamat dan tidak boleh mencampuri urusan manusia dalam berbagai realitas di multiverse, yang mana aturan tersebut dibuat setelah orang tua Uatu mencampuri urusan manusia tersebut dan menyebabkan terjadinya kekacauan. Maka bukan tidak mungkin di satu titik di sepanjang series ini The Watcher akan melanggar janji
janjinya tersebut dan menyebabkan kekacauan di multiverse malah menjadi semakin parah dan akan berlanjut dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nantinya. Pertarungan hebat akhirnya terjadi antara Doctor Strange dan Strange Supreme dengan memamerkan beberapa mantra termasuk perisai mistis yang sering digunakan oleh Masters of the Mystic Arts dan juga lasso mistis yang digunakan oleh Doctor Strange untuk menjerat dan membelenggu Strange Supreme. Kekuatan yang sama pernah digunakan oleh Doctor Strange ketika menghadapi Thanos di Titans dalam film Avengers Infinity War. Pertarungan hebat yang tersaji tidak hanya antara Doctor Strange dan Strange Supreme, melainkan juga antara Cloak of Levitation dan jubah baru yang digunakan oleh Strange Supreme. Dalam pertarungan ini, Strange Supreme bahkan menggunakan jubahnya untuk dilemparkan ke wajah Doctor Strange. Satu hal yang sama yang juga pernah digunakan oleh Doctor Strange ketika menggunakan Cloak of Levitation untuk melumpuhkan Thanos dan juga pernah digunakan untuk melumpuhkan salah satu anggota dari Caecilius dalam pertarungan mereka di Sanctum Sanctorum. Episode ini akhirnya memperlihatkan kebangkitan Christine Palmer, namun justru membawa sesuatu hal yang berdampak jauh lebih besar, yaitu hancurnya universe. The Watcher bahkan menolak untuk memberikan bantuan kepada Doctor Strange untuk menyelamatkan realitasnya. Dan ini tentu saja merupakan sebuah gambaran bagaimana jika Doctor Strange lebih mengutamakan ambisi egoisnya untuk mewujudkan keinginannya yang ternyata bisa menghabisi dan mengakhiri dunia. Bisa jadi inilah yang akan terjadi dalam film Spider-Man No Way Home nanti, dan bahkan bukan tidak mungkin ini pula lah yang akan terjadi dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Solusi untuk melakukan penyerapan energi dari entitas kosmik yang dipelajari oleh Doctor Strange untuk mengubah absolute point atau titik absolut dalam waktu sepertinya mengingatkan kita terhadap post-credit scene Doctor Strange, di mana Baron Mordo sepertinya melakukan hal yang sama dan berpotensi menjadikan Baron Mordo sama menakutkannya seperti Doctor Strange Supreme dalam episode keempat What If ini. Nah, sekarang waktunya kita ngomongin mengenai salah satu hal yang menarik yang diperkenalkan melalui episode keempat What If ini, yaitu istilah baru yang bernama absolute point atau titik absolut dalam waktu. Mungkin secara mudah bisa kita tafsirkan sebagai takdir yang tidak bisa dirubah meskipun kita melakukan time travel berkali-kali untuk merubah absolute point tersebut. Dalam realitas utama, Christine Palmer sebenarnya tidak mati. Namun dalam realitas ini, Christine Palmer justru ditakdirkan mati. Makanya Doctor Strange yang berupaya untuk mencegah kematian tersebut tidak pernah berhasil karena itu adalah sebuah absolute point. Bahkan di ending episode 4 ini, setelah Doctor Strange mempelajari seluruh kekuatan mistis yang bahkan merubahnya menjadi seorang supreme being, dia tetap saja tidak bisa mengubah absolute point tersebut. Paradoks yang tercipta akibat time travel yang dilakukan oleh Doctor Strange berkali-kali justru mengakibatkan realitas akhirnya hancur. Mengingat ini terjadi di realitas alternatif, maka kemungkinan MCU dalam Secret Timeline juga memiliki absolute point lainnya. Salah satunya adalah kematian Natasha Romanoff. Hal ini bisa ditetapkan sebagai absolute point, di mana meskipun dilakukan time travel untuk kembali membatalkan kematian dari Natasha Romanoff, itu tidak bisa dilakukan, seperti yang dijelaskan oleh Red Skull di Vormir. Nah, itu dia beberapa detail dan easter eggs yang kita temukan dalam episode keempat What If kali ini, yang memperlihatkan bagaimana jika Doctor Strange tidak kehilangan fungsi tangannya melainkan kehilangan cintanya. Kalau kalian menemukan detail lainnya, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Varian, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.